Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Cakson. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas ya apa aja tampilan di aplikasi DJI Mavic 3 ini teman ya. Ups, lupa, saya harus buka baling-balingnya dulu. Nanti ketika mencet-mencet biar nggak terbang melocot ya. Oke. Nah yuk sekarang saya akan menjelaskan apa adanya teman ya, karena ini masih termasuk drone baru, jadi harus agak sedikit survei ya teman ya. Oke, kita mulai dari sini teman ya. Ini N mode. N mode ini adalah fitur di sini antara Cine dan Sportnya teman ya. Kalau kita ganti ke Cine, dia ganti C mode. Kalau kita ganti ke kanan, dia ganti Sport mode, yaitu Cine itu seperti tripod mode-nya Phantom atau Mavic sebelum-sebelumnya ya, yaitu pelan banget gaya terbangnya. Kemudian kalau kita ganti ke normal mode ya, normal mode sesuai standar settingan di remote-nya ini. Kemudian kalau kita ganti ke sport mode ya, kecepatannya akan sangat bertambah. Kenceng banget teman ya. Nah oke, sekarang ini di sebelah sini kita ada icon. Wah ini kok talinya dibikin anu banget ya. Nah sebelah sini ada icon untuk take off teman ya. Panah ke atas ini adalah untuk take off. Untuk take off secara aplikasi, bukan manual. Kalau manual kita kan ini armingnya ya. Tuh. Oke, dan di sebelah kiri lagi ini ada peta ya. Peta ini karena saya nggak nyambung sama wifi biar nggak update otomatis firmware-nya, jadi dia nggak ngeload ya. Oke, kemudian setelah di peta ada H itu adalah height ya, ketinggian teman. Ini bisa kalian setting imperial atau metric ya. Saya setting yang standar ya, meter atau kilometer. Bisa kalian setting nanti di pengaturan nanti ya. Kemudian ada distance atau D. Nah D ini jarak dari kita remote menuju ke aircraftnya, terbang kemana, seberapa jauh ya. Kemudian di sini ada status storage, yaitu memory card kita pakai yang berapa giga. Nanti di situ ada estimasi. Kalau kita merekam 4K 30 frame per second, ini sisanya kurang 14 menit lagi. Kalau kita ubah ke Full HD, nah nanti dia akan nambah karena otomatis size lebih besar, juga akan lebih boros ya teman ya. Kemudian EV ini untuk exposure aja teman ya, balance ya. Jadi kalau kita ke plus ini nanti dia akan tambah terang banget nih. Nah EV biasanya 0. Oke. Kemudian auto ini adalah untuk pengaturan kameranya, export mode. Nah langsung aja ini ternyata kita ada di lensa zoom ya, kita kembalikan ke lensa utama teman ya. Nah lensa utama ya. Nah baru aktif nih auto atau pro. Nah pro ini kita manual, kita bisa ngatur shutternya berapa, terus bukaannya berapa, ISO-nya berapa, kan kelihatan kan, internal tinggal berapa, di lock color normal, formatnya semuanya ada di sini semua teman-teman ya. Oke, white balance juga ada, auto aja, semua auto aja udah bagus ya teman-teman ya. Nah auto udah bagus teman-teman ya. Oke, sekarang ini kita naik ke atas ini adalah tampilan untuk albumnya teman-teman, untuk preview album ya. Jadi di sini. Kemudian yang bunter merah ini adalah untuk merecord. Kalau kita ganti klik tombol sini di remote-nya, ini akan mengganti jadi foto. Nah untuk jepret capture foto teman. Nah kemudian di bawahnya kalau teropong ini ya, ini keker atau teropong ini untuk mengaktifkan lensa zoom atau fitur zoomnya ya. Nah itu kan, jadi sampai banyak baru aktif nih teman ya. Bisa teman, wah keren ya. Nah kita kembalikan ke lensa standar. Autofocus ini manual atau auto ya. Nah manual atau gimana nanti kalian setting aja sendiri. Auto aja udah bagus teman-teman ya. Nih saya ngeklik tangan, fokusnya bisa ke tangan nanti ini karena terlalu dekat objeknya ya, jadi harus agak jauhan. Oke, sekarang kita ke yang atasnya tombol merah. Sorry, bukan tombol merah. Atasnya untuk record ini ada pilihan ya teman ya. Video ini ada banyak banget. Master shoot, quick shoot, hyperlapse, pano dan lain-lain ya. Banyak. Ini harus terbang untuk mengaktifkan fitur ini. Kita akan coba ya di lain waktu nanti ya. Ini karena hanya untuk menu. Nah, kemudian kita geser sini, 64 ini adalah 64% teman ya. Di situ ada estimasi untuk RTH-nya berapa lama menit lagi, untuk until forced landing ini berapa menit lagi ya. Until forced landing ini artinya sampai dia akan mendarat secara paksa. Kemudian di atasnya lagi until RTH ini until return to home, sampai terakhir sampai dia batas
return to home, kembali ke rumah. Dan di bawahnya lagi until baterai depleted, sampai baterai benar-benar habis ya, mode standby atau mati. Nggak sampai mati kayak ini, sampai depleted tuh turun habis pokoknya teman-teman. Nah, di sini ada 0000 second 2. Jadi ini artinya estimasi waktu habis baterainya. Berapa menit, berapa menit dan sekian berapa detik. Kemudian di sini ada sensor teman-teman ya. Ini yang merah sensor, kemudian yang satelit ini 0. Ini kebetulan kita lagi di dalam ruangan ya, di studio. Jadi dia 0 satelit teman ya. Oke, sekarang kita pindah ke titik 3 ini menu. Nah, ini kebuka banyak Pak. Nah, ini nanti saya akan jelaskan satu persatu teman ya. Nah, nanti ini sebenarnya bersifat diskusi, kalian bisa nambahin di kolom komentar kalau saya ada yang kurang atau ada yang salah teman ya. Oke, kita di menu safety. Nah, flag assistant ini obstacle avoidance action. Jadi ketika dia menghindari, dia menemukan sesuatu halang rintang, dia akan yang pertama bisa bypass. Nah, bypass ini akan membelok seret, tapi namanya sensor juga buatan manusia kan takutnya ada hilaf ya, takutnya nabrak. Jadi lebih baik di brake teman-teman. Kalau off, sensornya mati semua, otomatis kalian full manual tanpa ada sensornya hidup. Kalau brake dia ada halang rintang, dia akan berhenti. Lebih baik seperti itu aja. Kalau bypass nih enaknya ya kalau cuman menghindari gedung ya, kayak punya teman saya itu dulu, dia ngebrake terus gak bisa naik lagi di Jakarta ya, susahnya itu. Nah, ini mungkin nih karena ada fitur bypass, dia langsung menghindari, scanning 3D area-nya, baru dia bisa lolos. Keren. Standarnya bawahnya brake ya teman ya. Display radar map ini on. Nah, biar mapnya hidup di pojok kiri bawah ya teman ya. Nah, di sini ada menu lagi, sub menu ya, return to home atau RTH. Nah, tadi kita sudah coba di video sebelumnya, yaitu ada perbedaan antara advance dan straight line. Nah, RTH advance ini dia akan mengikuti alur pathnya teman ya, sambil mendeteksi obstacle-nya atau halang rintangnya. Kemudian straight line ini ya seperti teknologi drone pada sebelumnya, itu ketika kita terbang ke sono, dia RTH putus ya, dia akan naik setinggi yang kita setting RTH-nya, dan dia akan pulang ke titiknya. Jadi begini teman ya, itu sistemnya. Kalau advance itu kita terbang ke sana, dia nggak perlu naik-naik banget, cuman seret, dia akan ngikutin jalurnya dan langsung pulang begini. Jadi untuk efisiensi baterai dan kecepatan pulangnya teman ya. Di bawah ada auto RTH altitude. Nah, ini ketinggian RTH yang nanti akan untuk pulang return to home-nya ya. Ini nggak perlu saya jelaskan ulang lebih detail lagi, yaitu RTH ketinggiannya kalian survei dulu sebelum menerbangkan drone. Kalian katakan terbangin di sekitar area lapangan alun-alun ya, katakanlah ya. Di situ kan paling tertinggi apa di situ, entah tower seluler, entah pohon. Nah, mungkin kalau di situ ada pohon ya sudah, ukur aja tingginya pohon itu sekitar, mungkin ya kalian bisa survei dulu, mungkin 50 meter, 40 meter. Nah, kalian setting RTH-nya sekitar ya 60 meter, dilebihin spare ya semeter minimal, itu paling nggak 3 meter minimal teman ya. Nah, oke, di bawahnya ada update home point. Nah, update home point ini ketika terbang ya bisanya ya. Jadi nah itu kan use when aircraft in is flight. Jadi ketika terbang dan kita pindah ya, baru dia bisa pindah update RTH-nya, home point-nya teman ya. Flag protection, nah jadi proteksi untuk penerbangan, masalah regulasi max altitude. Nah, ini kita bebas ya, tapi di Indonesia hanya boleh 120 meter. Nah teman-teman ya, ini kalian bisa setting 500 meter terserah, cuman kesadaran diri kita sendiri yang harus 120 meter teman-teman ya. Bebas. Tadi dari bawahnya saya nggak pernah ngubah-ngubah, dari bawah pabriknya 150-an ya, sekitaran segini dari batas pabrikannya. Jadi kalau kita terbang lebih dari 150 meter ya nggak bisa, harus dikesonoin gitu kan. Max distance no limit ya, berarti sampai sinyalnya putus. Sensor, nah kompas normal, IMU normal, jadi nggak perlu dikalibrasi ya. Jadi untuk kompas ini ketika kita menuju medan magnet ini perlu dikalibrasi karena akan ruwet, kacau kompasnya. Untuk IMU biasanya lebih ke drone yang ketika sudah terombang-ambing, taruh dalam tas atau di dalam mobil atau di jok motor atau pokoknya bla 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 gitu kan, terkena goncangan-goncangan, ada kalanya dia minta kalibrasi IMU, inertial measurement unit ya. Kemudian baterai info. Nah, di sini ada baterai info, di sini ada 4 sel ya, dan masih sangat perfect, sangat balance semuanya teman ya. Ini ada temperaturnya 38,6 derajat, masih sangat adem ayem. Ini kipasnya ini banyak teman ya, dan ventilasinya ini keren. Jadi makanya air flow-nya ini keren banget teman ya.
baterai time charge sampai 8 kali. Jadi umur CC baterainya sudah terpakai saat ini dari saya 8 kali charge teman-teman ya. Dan ini selnya masih perfect 3,98, 3,97, nanti pokoknya masih toleransi, masih perfect ini. Nanti bentar lagi yang 3,98 akan turun teman-teman ya. Oke, kita back. Nah, di sini ada auxiliary LED auto aja teman-teman ya, LED-nya teman ya. Ketika take off itu teman ya. Aircraft front arm latch, jadi aircraft di lampu depan aircraft ini on saja ya. Unlock your sound ini untuk kita, wah ini harus online. Kalau kita mau terbang di tempat area yang NDZ atau no drone zone teman-teman ya. Nah ini find my drone ini kayak fitur harus online, jadi kita akan mencari di mana posisi drone kita teman-teman ya. Oke. Kemudian advance. Oh ya, ketinggalan. Ini remote ID aeroscope, ini cuman ID aja ya teman ya. Identifikasi ID kita dan lain-lain. Kemudian di sini ada advance setting safety ya. Jadi sini lebih advance lagi, yaitu ketika signal loss akan kita pilih return to home, berarti ketika dari jauh dia akan pulang. Kalau kita pilih disconnect, ketika signal loss dia akan turun. Ini jarang sekali digunakan teman, jarang sekali digunakan, hanya dalam keadaan tertentu ketika tester aja teman ya. Atau yang ketiga, ketika signal loss dia akan hover, diam di tempat. Ini gunanya yang ketiga, hover ketika kita terbang indoor. Jadi ketika signal loss dia langsung diam di tempat dan kita bisa ambil alih. Kalau kita setting return to home, atau jangan khawatir, ketika dia proses pulang dia akan nubruk teman ya. Paham? Oke. Dan emergency only ini untuk stop motor teman ya. Air sense ini fitur terbaru dari DJI untuk mengidentifikasi aircraft di sekitaran airspace ya. Jadi ada tulisannya sih, when enabled DJI Fly will notify users if there are manned aircraft in nearby airspace. Jadi akan pokoknya ada kayak informasi yang dia kirimkan ke pesawat komersial teman-teman ya. Oke, kita kembali. Kontrol. Nah, ini kontrol unit. Nah, unit tadi saya bilang bahwa di dekatnya menu petanya itu apakah kita ngikut standar Imperial Inggris atau metrik. Nah, saya pakai yang metrik teman-teman ya. Metrik yang kilometer. Kalau yang Inggris kan biasanya kan mile atau ya jaraknya mile ya. Kalau kita kan jaraknya biasanya kan ikut meter atau kilometer. Udah gitu aja sih. Subject scanning. Apa ini? When enable, aircraft automatically scan and display subject in the camera view only available. Ini saya nggak pernah aktifin, jadi saya kurang paham ya. Gimbal, nah ini gimbal follow mode, jadi gimbalnya akan bergerak-gerak gini teman-teman ya, ngikutin ya follow mode. Kalau FPV dia akan pakem, dia akan still ya. Jadi enaknya untuk settingan syutingan itu adalah follow mode. Kemudian kita next advance gimbal setting. Nah di sini kita bisa ngatur. Ini semuanya standar bawaan pabrik ya. Dan saya sudah mulai enak, tapi masih ada saya harus merubah, yaitu pitch smoothness-nya bisa dikurangi. Tapi nggak apa-apa lah, ini settingan pabrik aja udah cukup menurut saya. Kenapa kok biasanya saya kurangin agar lebih sinematik. Biasanya kita tuh kan cedek. Nah nanti masalah pitch di remote-nya di sebelah sini ya. Oke, ini settingan tidak ada pakemnya. Sesuai dengan pilotnya sendiri, makanya tiap pilot tuh punya karakter terbang yang berbeda-beda. Mulai dari cine mode-nya kita bisa setting, dan mulai dari sampai smooth-nya kita bisa setting masalah gimbalnya. Gimbal kalibrasi, kita bisa kalibrasi gimbal dan tempatnya di tempat yang datar teman ya. Nah kemudian bawah ada remote control stick mode 2. Yes, ini hampir mostly digunakan 97% para droners di Indonesia dan di luar negeri, karena sudah standar baku sepertinya lah ya. Mode 2 teman. Aku haus nih. Oke, lanjut. Nah, di sini di bawahnya ada button customization atau di tombol function sebelah sini, teman ya. Nah, ini bebas, kalian bisa setting untuk shortcut ke menu apa ya. Kalau saya ke center gimbal, kalau double tap kita ke kamera setting. Terserah kalian, terserah mau kemana, terserah ya. Nah, RC kalibrasi. Nah, ini untuk kalibrasi remote-nya ya. Dan advance ini ada apa ya? Wah, ini yang saya cari-cari nih, bro. Ini adalah untuk ngatur rate-nya, teman ya. Rate-nya nih.
berubah, reset aja dah. Nah, ribet. Nah, reset aja ya. Ini standar bawaannya seperti ini teman ya. Nanti kita akan coba ya mungkin nggak di syuting sih, karena nyari-nyari ini sesuai dengan karakter saya. Mungkin karakter sampean ya beda sama saya, masalah halusnya dan lain-lain. Oke, EXP ya. Flight tutorial nggak usah lah, langsung aja lanjut ke kameranya teman ya. Nah, di sini ada menu format untuk MP4 dan Move ini untuk biasanya untuk Apple ya, MacBook. Masalah enaknya apa namanya compatibility-nya. Kalau MP4 ini ke Windows teman ya. Color normal aja. Kalau di lock ini untuk kalian nanti di color grading, bisa kalian pilih di lock. Coding format H264 atau MP4 yang kodeknya H624 teman ya. Kalau yang H625 itu lebih ke size-nya lebih kecil dan lebih enak aja warnanya, tapi akan lebih berat untuk mengencodingnya ya teman ya. Wait, baterainya mau habis ini. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Sorry tadi baterainya habis dan saya lupa ngidupin lampu ini. Lanjut ya, tadi kita sudah sampai di H624 atau H625. Ini masalah coding format, kalian bisa cari sendiri informasinya, yaitu H624 ini MP4 yang mostly compatibility sama beberapa device ya. Kalau H624 ini H6265 ini lebih kecil memorinya, tapi lebih sedikit berat untuk prosesnya. Video bitrate antara VBR atau CBR, kemudian flickering kita auto aja. Masalah lampu plip, nah gitu kan, kadang ke hasil rekaman kamera tuh kan biasanya kan ngeflicker ya. Biasanya sih tergantung dari lampunya frekuensinya berapa, antara 50 atau 60 Hz, atau biasanya antara 50 atau 60 Hz. Nah, ini kita pakai yang auto aja teman ya. Nah, video subtitle ini kita matikan aja ya, bawaannya tadi on, sekarang saya matikan teman ya. Ini video subtitle ini dia mungkin akan sedikit makan memori dan baterai, pokoknya konsumsi baterai banget, karena dia akan mencatat log terbang kita, ketinggian berapa altitude-nya dan lain-lain, longitude-nya. Ini sangat mungkin akan menguras baterai dan memori teman ya. Histogram ini biasanya saya on kan. Oke, saya on kan biar untuk memantau apa namanya overexposure atau underexposure-nya teman ya. Peaking level ini ya off aja sih. Kenapa? Karena dia akan mengganggu. Nah kan, dia akan mengganggu jadi merah-merah untuk mencari manual fokus, karena kita pakai autofocus dan autofocusnya sangat tajam banget, sangat cepet banget, jadi cukup off ya menurut saya. Tapi peaking level ini akan sangat berfungsi ketika kita akan ngambil foto malam hari yang dimana minim cahaya, jadi kita untuk menentukan fokusnya bisa pakai manual, patokannya dari peaking ini teman ya. Overexposure warning ya, ini kayak zebra teman ya, matikan aja deh ini histogramnya deh. Nah, overexposure warning ini kayak zebra keluar kalau ada putih overexposure, ini kebetulan nggak ada yang ini kayak ini teman ya, bisa kelihatan di sini nih. Cakson ini kan over banget ya. Nah, ini over banget ini. Itu akan kelihatan seperti zebra teman ya. Oke. Biasanya saya hidupin tapi matiin aja deh. Grid lines ini kita bisa pasang sesuai dengan kesukaannya kita, mau model begini atau model begini, atau diaktifin semuanya. Saya cukup yang kotak tengah aja ya, bagi 6 gini untuk apa namanya itu, posisi apa namanya, rule of third kamera teman ya, posisi ya. White balance auto aja deh, dan ini enaknya kita bisa pasang memory card dan juga sudah ada internal storage-nya, jadi enak ketika kita lupa memory card bisa pakai internal storage. Sync download files to phone album nggak usah lah, biar nggak makan memori, kita matiin aja. Caca main recording yes boleh cacanya. Max video chase capacity 2 GB biar nggak terlalu boros memori. Oke, next kita ke tab berikutnya, itu transmisi. Nah, DJI Mavic 3 ini sudah dual band, yaitu 2,4 GHz atau 5,8 GHz ya. Channel modenya udah auto aja, biar dia cari sendiri teman ya. Nah, dia akan cari sendiri di pita mana yang lebih sepi sinyalnya teman ya. Oke, next terakhir ini ada about ini ya, namanya DJI Mavic 3 bla bla bla, bisa kita ubah ini ya, Mavic 3 siapa. Nah, ini check for update harus online ya, atau bisa pakai DJI apa itu softwarenya, toolsnya ya, bisa kalian download lewat laptop. Oke, terakhir dah ini. Gak ada lagi, lebih simpel daripada menu DJI Go 4 ya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.